Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Nordec ya. Nordec ini adalah suatu cryptocurrency project yang cukup unik. Kenapa? Karena rata-rata ya, nggak semua, tapi rata-rata cryptocurrency project zaman sekarang banyaknya itu dia nebeng di blockchain lain gitu ya. Jadi banyaknya sih ya kesannya dia bikin token ERC20 atau BSC20 ya dan seterusnya. Jadi dia nebeng di blockchain tertentu. Nordec ini enggak ya, karena fokus dia itu adalah di Web 3.0 payment dan gaming solutions. Jadi mereka ingin mengkontrol semua aspek dari si blockchain-nya itu sendiri gitu ya. Seperti biasa kita akan bahas secara plus minusnya di sini. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, nah sebelum kita ngelihat potensinya, kita harus bahas dulu secara detailnya seperti apa sih ya. Jadi kita bisa di sini kenapa kita harus pertimbangkan untuk menggunakan si Nordec blockchain. Yang pertama adalah fast transaction ya. Di sini mereka hanya 5 detik saja untuk konfirmasi transaction. 99% ini delegated proof of stake atau DPoS ya. Mirip seperti Cardano begitu. Jadi less carbon footprint. Ini penting. Kenapa? Karena seperti kita tahu beberapa project kripto gitu ya, atau kadang-kadang bahkan sampai BTC pun kena urusan itu. Banyak yang bilang, wah ini bikin gak go green dan seterusnya. Nah dengan menggunakan proof of stake ini menggunakan carbon footprint yang lebih sedikit dan tentunya akan lebih aman untuk environment gitu ya. Selanjutnya zero fees. Di sini basically secara fee adalah pasti tapi kecil banget gitu. Jadi ini tentunya sangat menarik karena salah satu kritik terbesar misalkan dari Bitcoin gitu ya, Ethereum itu adalah mereka cukup mahal secara fee. Walaupun ya kita harus fair juga, mereka mulai ada layer 2 yang lebih murah jauh gitu signifikan, seperti ada Lightning di Bitcoin, Ethereum, ada dulu Matic ya, cuma sekarang Matic ujung-ujungnya nggak cuma jadi layer 2. Tapi intinya ada solusi lain. Nah, tapi untuk si Nordec ini secara layer 1-nya langsung sudah murah secara fee-nya gitu ya. Nah, selanjutnya Nordec Green. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu yang penting lagi adalah mereka itu masukin ke tokenomics-nya untuk suatu sustainability fund. Intinya adalah membuat supaya si proof of stake mereka ini menggunakan green energy lah kasarnya seperti itu ya. Nah, ini untungnya apa? Untungnya seperti ini tuh sesuai dengan ya kita tahu ya cukup banyak kebijakan-kebijakan yang memang harus go green secara ya dunia internasional lah gitu kesannya ya. Makanya kenapa sekarang banyak banget perusahaan-perusahaan yang mencoba untuk terlihat semakin go green gitu. Nah, di sini Nordec mengikuti itu sepertinya, jadi minimal nih bisa mempermulus mungkin untuk regulasi lah kalau sampai dia nanti besar gitu ya. Nah, selanjutnya juga Nordec ini yang mungkin unik adalah dia ini kerjasama dengan Visa dan Mastercard ya, di mana kita bisa menggunakan kartu ini untuk melakukan pembayaran gitu. Di Indonesia bisa atau enggak gue belum cek ya. Tapi kalau dengan Visa dan Mastercard in theory harusnya bisa gitu. Cuman rate-nya gimana nggak tahu. Tapi ini bisa menjadi salah satu jembatan nih untuk orang-orang bisa mengadopsi kripto. Karena di sini si Norpay ini bukan cuma punya token dia sendiri ya, karena nggak semua orang terima token dia. Tapi ada sekitar 40 seingat gue, 40 coba ya, 40 bukan ya? Iya, ada 40 crypto aset yang kita bisa pakai dan ada 3 fiat options juga di dalamnya gitu ya. Nah, juga di sini ada Nordswap. Nordswap ini basically kayak apa mungkin ya, kasarnya tuh kayak Uniswap-nya versi mereka lah begitu ya. Di mana di-hosted di BEP20 dan ERC20 chain dengan a click of a button gitu ya. Dan juga di sini ada Norflix ya. Norflix ini adalah digital rewards platform buat kebutuhan kita ya. Jadi ada voucher Web 3.0 yang bisa mengallow brand seperti Web 3.0 gitu, seperti di sini ada Xbox, Airbnb dan seterusnya ya. Kita bisa pakai lah gitu kasarnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan juga di sini nanti akan ada Nordec Bridge ya. Bridge ini lagi-lagi adalah untuk menghubungkan ke berbagai macam blockchain-blockchain lain. Ada Nordec Wallet, ini biasa lah ya. Ada harusnya sih ini kayaknya non custodial ya. Tapi nggak tahu nih ya.
kayaknya sih harusnya non-custodial wallets ya. Kayak misalkan di Cardano kan dia ada punya sendiri tuh Mithril ya kalau nggak salah ya. Ya biasanya blockchain project-project yang altcoins yang lumayan legit itu biasanya dia punya lagi spesifik wallet officialnya mereka lah gitu. Walaupun nggak harus pakai itu ya. Dan juga ada Nordic Game Hub. Nah, kedepannya seperti yang gue bilang tadi ya, fokusnya ke Web 3.0 dan gaming. Karena lagi-lagi gaming ini adalah suatu industri yang besar dan semakin besar jujurnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya dan sekarang kita akan coba bahas lebih detail mengenai urusan Norpay mereka. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai Norpay. Jadi Norpay ini seperti pembahasan kita tadi di depan, ini bisa menjadi suatu jembatan bagi orang-orang yang mungkin belum pernah menggunakan kripto atau nggak pernah invest kripto. Ya kalau gue sih kepikiran aplikasi itu apa? Misalkan lu punya kripto tertentu. Instead of misalkan lu harus ke money changer dan lain-lain, lu bisa bawa nih kartu, lu bisa transaksi di berbagai macam belahan dunia karena mereka menggunakan Visa dan Mastercard ya. Jadi kesan lu bisa pakai kripto lu walaupun technically speaking di convert dulu ya. Nah, tapi lu bisa pakai kripto lu. Nah, ini bisa menjadi satu jembatan gitu buat orang-orang yang mungkin sebelumnya belum pernah pakai kripto gitu. Atau bisa juga kayak contohnya kemarin tuh kan kayak di Turki dan beberapa negara yang hancur banget secara nilai apa namanya atau bukan nilai tepatnya ya, hancur banget si currency mereka seperti Turki dan kawan-kawannya. Nah, banyak orang ingin menyelamatkan daya beli mereka dengan menukarkan si apa namanya currency mereka dengan stable coins, dengan Bitcoin dan kripto lainnya gitu. Nah, ini juga bisa menjadi ya kesannya alasan lain lah untuk bisa menggunakan kartu seperti ini ya. Nah, jadi selanjutnya kalau kita juga di sini ada 40 crypto assets yang kita bisa masukkan ke si Norpay ini. Ada juga 3 pilihan fiat optionsnya. Dan apa aja yang membuat unik? Yang pertama adalah lowest fee. Di sini dengan menggunakan si NRK, kita bisa nge-swap dan convert dengan fee terendah. Gitu. Jadi ya tentunya harus ada untungnya dong buat si ekosistem mereka. Nah, jadi kalau lu menggunakan si NRK atau si token mereka si apa namanya Nordec ini ya, lu akan mendapatkan fee yang paling bagus. Instant swap ya, jadi apa namanya swap cepat ya. Juga di sini worry free spend ya, kita tinggal tap and pay saja di berbagai macam merchant di seluruh dunia. Ya otomatis yang menerima Visa dan Mastercard dan juga berbagai macam hal-hal lainnya. Ya dan yang gilanya juga di sini apa? Dia sudah diterima di 170 negara dengan 42 juta merchants. Dan juga conversion time itu seperti yang tadi kita sudah bahas di sini ya, hanya 5 detik saja. Arguably cepat ya, lebih cepat daripada apa ya? Ya beberapa kripto lain gitu ya, dan juga sekali lagi 40 crypto assets. Dan juga yang untung bukan untung tapi apa juga yang menjadi keamanan bagi si Norpay ini adalah dia memiliki 3D secured transaction 2FA. Ini menurut gua penting banget karena gua pribadi udah pernah ngerasain ya. Kayaknya sebulan lalu lah Telegram gua kena hack ya. Dan Telegram gua waktu itu satu-satunya belum 2FA. Jadi lagi-lagi 2FA ini penting banget buat lu yang pengen pakai Norpay atau apapun itu ya. Pastikan 2FA jalan gitu karena ini menurut gua kritikal banget lah untuk security dari digital accounts lu lah begitu ya. Dan juga ada support yang selalu available sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Buat Indonesia gue nggak tahu nih udah bisa dipakai atau belum. Tapi mungkin buat lo yang sering pergi-pergi ke luar negeri gitu ya, ya apalagi pokoknya ke first world countries gitu ya. Ya ini harusnya kemungkinan besar udah bisa dipakai ya. Nah selanjutnya di sini kan lu bilang di post nih bang ya, delegated proof of stake. Berarti ada staking dong, ada ya. Nah di sini Nordex staking ini kalau gue lihat sangat mirip seperti Cardano ya atau Ida Pulse ya. Dimana di sini akan dibagi menjadi dua, ada validators dan delegators. Rata-rata sebenarnya kita itu normalnya jadi delegator sih. Karena kalau validator itu biasanya harus dia ada berapa banyak Nordex tokens yang harus di hold, kayak dikunci dulu terus gitu. Ya intinya ada beberapa persyaratannya lah ya, lu nggak bisa asal. Nah, tapi buat lu yang cuma pengen dapat rewards gitu ya, lu bisa pertimbangkan langsung aja jadi delegators gitu ya. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya ada juga si staking dApp-nya dan seterusnya gitu ya. Jadi overall ini cukup mirip seperti apa namanya si Cardano, cuma versi di awal-awal gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran untuk staking, tinggal lo connect wallet saja ya.
literally sangat mirip seperti Ada Pulse ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, Bang, ini udah bisa dibeli belum sih tokennya atau masih pre-sale? No, ya ini udah ada dan bisa langsung kita beli juga. Salah satunya adalah di Coinstore. Ya, di Coinstore ini kita bisa beli secara spot ya. Kemarin sempat ngepam lumayan besar tapi udah mulai koreksi lagi ya. Good news apa? Good newsnya saat dia rilis itu nggak bener-bener langsung hari pertama boom gitu, nggak juga sih. Dia rilis, rilis dikit, pelan-pelan naik terus pump. Nah, tapi untungnya apa? Dia di harga sekarang itu masih di atas daripada harga launch dia. Jadi artinya ada apa ya? Ini benar-benar dia ada usaha untuk benar-benar dijadikan suatu token yang ada hasilnya lah gitu kasarnya ya. Karena terlalu sering gitu gua ngelihat project ya tokenomics nggak jelas mau ngapain, ujung-ujungnya tiba-tiba cuma ngepam dam lebih rendah daripada dia waktu dia listing gitu, which is bad. Di sini nggak minimal ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Buat lo yang tertarik bisa beli salah satunya di Coinstore ya, atau di yang lain juga bisa. Cuma tinggal salah satunya mungkin yang paling gampang di Coinstore ya. Selanjutnya kita akan masuk ke white paper ya. Nah untuk white papernya sendiri kita akan bahas ya. Dia ini sekali lagi adalah DPoS atau Delegated Proof of Stake ya. Simpelnya adalah sistem mirip banget kayak Cardano lah kasarnya ya. Lalu selanjutnya fokus mereka ini adalah untuk Solidity developers. Jadi lagi-lagi ya target utama dari altcoins tuh biasanya menyaingi Ethereum ya. Walaupun sekarang nggak selalu ya. Dulu apalagi 2015-an ya 2006 enggak lah sebenarnya 2017 2018-an ya. Itu rata-rata semua berusaha kayak Ethereum. Sekarang banyaknya bikinnya metaverse sih sebenarnya, metaverse, play to earn. Nah, tetapi intinya sih dia ingin menyaingi Ethereum dengan membuat developers yang bergerak dengan menggunakan language-nya Solidity itu ya bisa pindah ke mereka gitu kasarnya ya. Dan fokus utamanya tetap masih di gaming industry. Nah, tujuan mereka adalah memberikan insentif ke game developers dan juga gamers untuk menjadi nodes and validators ya. Jadi intinya mereka ingin membuat orang-orang yang menggunakan si blockchain mereka ini bukan cuma sebagai pengguna doang atau ya kesannya bikin game doang atau apa ngedevelop hal-hal tertentu, tetapi menjadi juga validators gitu. Jadi delegators dan validators. Jadi nggak memisahkan antara community di si Nordic ekosistem ini sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya seperti yang kita bisa di sini challenge untuk di masa-masa sekarang gitu adalah memprovide suatu sistem yang cepat, frictionless dan juga ya intinya gampang untuk dipakai ya. Sekarang kripto walaupun in general cenderung mudah, tapi masih banyak orang yang belum terbiasa. Lebih tepatnya gitu loh. Kalau menurut gue bukannya nggak mudah, karena jujurnya kalau lo ngerti gitu ya, mudah banget gitu dan literally cross border gitu. Kayak misalkan gue mau ngirim misalkan USD atau Bitcoin atau kripto apapun ke temen gue atau keluarga gue yang di luar negeri, itu bisa dengan sangat murah, sangat mudah dan sangat cepat gitu. Tapi orang nggak terbiasa untuk menggunakannya. Orang udah sangat terbiasa dengan cara-cara traditional finance gitu. Nah jadi kalau gue lihat di sini maksud mereka adalah mereka tuh kayak mencampurkan, makanya mereka ada di sini Norpay gitu ya. Dan selanjutnya kita lihat di sini alternatif seperti BSC, Solana dan lain-lain punya performance issues. BSC nggak terlalu lah, Solana iya ya, Solana berkali-kali macet lagi ya. Nah, jadi mereka fokusnya ingin memprioritaskan scalability, security dan low transaction fee begitu ya. Dia di sini nggak nulis fast ya, tapi sejujurnya 5 detik lumayan cepat lah jujurnya ya. Nggak perlu lah kita sampai under 1 second tapi ujung-ujungnya nggak secure gitu ya. Jadi oke lah ya. Nah selanjutnya kalau kita di sini solusi ya. Solusinya ini adalah lagi-lagi adalah untuk payment ya, untuk payment solutions dan fokusnya adalah di gaming dan metaverse fokusnya di gaming tetapi metaverse modules juga ada gitu. Jadi intinya Web 3.0 spesifiknya untuk pembayaran. This is good ya, this is good. Mereka tahu mau ngapain. Karena jujur, terlalu banyak cryptocurrency project yang menurut gua tuh palu gada. Apapun bisa ya. Oh, ini solusi untuk semua. Ini akan mengalahkan Ethereum, mengalahkan BTC. Itu pun sebenarnya sedikit konyol. Kalau orang udah ngomong mengalahkan Ethereum dan BTC, berarti bukan ngomongin teknologi.
Karena BTC dan Ethereum sangat berbeda gitu loh secara teknologinya dan kegunaannya gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu red flag tuh kalau orang bilang pokoknya kita akan mengalahkan BTC dan Ethereum. Ya kemungkinan besar cuma dalam urusan harga mereka berpikirnya. Tapi ya yang gue suka dari si Nordec ini, dia tahu niche dia apa. Niche dia adalah untuk transaksi di Web 3.0 ya. Which is sekarang not the best gitu ya, masih belum terlalu lancar gitu. Nah, kalau ini bisa sampai banyak diadopsi oleh orang-orang, tentunya akan menarik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Menurut gua Nordec ini adalah satu cryptocurrency project yang jujurnya punya potensi. Tetapi ya, otomatis karena ini adalah suatu cryptocurrency project yang dibilang belum terlalu lama ya. Jadi ya otomatis resikonya pun lebih besar gitu. Jadi ini secara konsep gue suka ya. Udah cukup jarang cryptocurrency developers tuh yang membuat project yang emang ada tujuannya gitu. Seringnya jujurnya ya mereka hanya bikin hype, dam. Nah tapi kalau Nordec ini kelihatannya benar-benar dia ada tujuan ingin memberikan solusi begitu. Nah tetapi diadopsi atau enggak kita nggak bisa tahu gitu. Maka dari itu ya kalau sampai lu mau coba untuk invest ya monggo bisa beli spotnya di sini, salah satu di Coinstore. Tetapi jangan sampai lu treat oke, kalau gini ini kan pesaing Ethereum berarti harus sama dengan porto Ethereum gua. No ya. Ini secara resiko otomatis jauh lebih tinggi dibandingkan Ethereum gitu. Dan fokus mereka juga beda, niche dia untuk si payment. Jadi kalau gue pribadi ya 10% lah dari porto alts ya, bukan keseluruhan tapi 10% dari porto alts karena masih masuknya ke suatu investment yang cukup tinggi secara resiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Nordec. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.